Pada slide berikutnya Kak Yudi juga coba jelaskan dulu tentang konsep pembelajaran. Nah, ini singkat aja Kak Yudi, tidak terlalu teoritis, tapi ini yang namanya Bloom's Taxonomy dikeluarkan Profesor Bloom. Kalau kita mau belajar itu dari awal, dari SD dulu ya, pasti kan ada yang diingat ya, ada yang pasti diingat, ada remembering. Sebelum teman-teman memiliki kemampuan analyzing kuat, itu basicnya ada remembering, ada learning strategy. Mau tahu 3 kali 7, angka 3-nya gimana, operasional gimana, dikalikan 7 baru 21. Tapi itu basic banget. Begitu udah SMA, sini yang di offline berapa banyak di SMA, boleh angkat tangan? Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, belum ya. Ada berapa di sini ya. Yang online juga banyak ya pasti ya. Yang udah SMA. Itu kan pertanyaan nggak mungkin 3 kali 7 lagi kan? Ya, udah teman-teman sebagian sudah tidak cinta lagi pada matematika semenjak X plus Y hadir kan? Nah, semenjak X plus Y hadir, akhirnya berbagai lebih kompleks lagi. Nah, tapi teman-teman disitulah seninya belajar ya. Dan seni belajar itu paling ujungnya adalah creating something. Ya, teman-teman bikin solusi sesuatu ya. Buat apa kita belajar yang tinggi-tinggi nggak bikin sesuatu ya. Nah, jadi makanya dunia akan berubah, nanti kali akan bilang, belum tentu teman-teman dengan degree yang bagus dari kampus yang bagus, contohnya dilihat nih, oh Kak Yudi dulu lulusan ITB, langsung bisa masuk kerja. Sekarang enggak, belum tentu teman-teman, apalagi 5 tahun ke depan. Teman-teman mau lulusan bagus, tapi kalau nggak punya skill dan nggak punya sejarah portofolio yang bagus, uh, pasti tidak akan juga diterima dengan mudahnya. Mungkin diterima 3 bulan percobaan, habis itu diberhentiin ya. Kalau nggak punya kemampuan kerja yang baik. Makanya sekarang ada beberapa teman-teman kampus menggunakan konsep merdeka belajar kan, ada yang magang di tempat kayu juga banyak, di ingatan saja banyak beberapa universitas beberapa universitas magang ya, bahkan sampai lulus ya. Kafika aja dulu dari magang ya sampai udah lulus ya, nah ya sampai udah lulus banyak ya, ada beberapa dan ada beberapa udah jadi bekerja cukup beberapa tahun per kita. Berikutnya kita akan mulai what is critical thinking. Nah, Kak Yudi mau mulai dari offline dulu ya sebelum ke online ya. Kalau Kak Yudi tanya what is critical thinking, ada yang mau volunteer nggak dari yang offline? Oh, Daniel. Apa itu Daniel? Critical thinking itu mungkin dia kayak di lapangan. Mm-hmm. Jadi dia mesti ditangani begitu. Contoh, kayak stunting itu gimana cara tangannya? Misalkan setiap orang-orang yang fitnya yang itu orang yang membutuhkan biasanya. Setiap misalkan naknya dari 1000 hari pertama yang bagus, kita mesti membantu orang-orang yang membutuhkan itu seperti sumbangan gitu. Okay. Dan kalau punya anak itu dikasih yang bagus, kayak makanan ini jangan terlalu yang gizinya biasa lah. Micin nggak boleh. Micin nggak boleh ya? Micin itu sebenarnya boleh aja sih. Boleh. Biar tambah pintar. Nah. Oh, masa micin tambah pintar sih? Nah, makanya mungkin kayak ayam kan. Protein. Oke. So kamu bilang critical itu ada reasonnya kan? Jadi kenapa nggak starting kamu cari reasonnya dan we know how to solve that kan? Jadi karena tahu reasonnya kenapa. Contoh kalau itu case study. Tapi yang lebih dalam lagi kan banyak banget kemampuan critical thinking ini diperlukan. Contoh kita mau memilih sesuatu, bikin decision making. Teman-teman ada yang mau masuk SMA nih berpikir SMP bisa pokoknya apa kata mama apalah gitu ya. Nah kamu SMP-nya di sini siap mah gitu ya. Nah apalagi masuk SD nggak mungkin kan, makanya ini untuk di atas 12 tahun nggak mungkin masuk SD. Nah kamu mau yang mana pemilihan sekolahnya, kalau yang di sini ininya begini begini karena SD belum ya. Nah tapi kalau udah masuk SMP udah mulai agak ada pilihan, tapi masih SMP biasanya temannya ini kok ini teman kamu banyak di sana gitu ya. Kalau ada SMA, wow itu lebih kompleks lagi ya parameternya ya. Teman, jarak, nanti lulus gimana, ini begini ya. Kenapa Daniel? Mantap. Nah, Daniel sekolah di mana? SMP Anas. SMP Anas. Seperti nama surat ya. Berarti terhindar dari godaan syaitan. Benar Arjuna. Arjuna ya. Nah ya. Tapi Kak Yudi belum tahu yang online. Kak Yudi mau yang online. Online siapa yang mau memberikan volunteer nih? Ada yang bisa ceritain apakah critical thinking itu ya? Kak Yudi mau panggil siapa ya? Siapa ya? Oh, kita mau panggil Dafar ya. Dafar Ali. Halo Dafar Ali. Nah, kalau menurut kamu ya, boleh benar, boleh enggak. Menurut kamu critical thinking itu apa, Dafar?
Berpikir kritis yang cepat tapi tepat. Berpikirnya ya kritis tapi cepat gitu ya, tapi cepat dan tepat ya. Iya. Iya, ada tepat ya. Itu biasanya mama kamu suka tuh kayak gini. Yang bagus, murah, cepat, dan juga berkualitas tinggi ya biasanya. Kalau misalnya, thank you ya, udah berani ya. Thank you banget ya. Dan sekarang kita coba lihat ya, apa sih sebenarnya berpikir kritis itu ya. Coba kita lihat apa. Jadi adalah proses yang secara aktif buat kita menganalisis, lalu di-apply-kan ke tempat lain. Jadi dianalisis dulu, baru diimplementasikan, lalu dievaluasi, benar nggak kita lakukan. Ya. Lalu semuanya itu datangnya dari mana? Ada pengalaman orang ya, experience. Jadi kalau ada tadi contohnya dibilang stunting, pasti ada orang yang pernah alami. Kalau teman-teman bisa nggak sih berpikir kritis dari main Mobile Legends? Ya bisa aja gitu ya. Itu yang sampai menang di itu kan, di Olimpiade kan. Kalau yang separuh-separuh yang masih toksik kan, bocil toksik kan nggak menang juga gitu ya. Cuma ngabisin waktu kan. Nah, terus communication, ada communication, baru ada observasi. Ya, Kak Yudi nanti akan bahas teman-teman kenapa sih kita perlu analyzing, applying, evaluating, tapi berdasarkan experience, komunikasi, dan observasi. Nanti kita pilih beberapa judul berita. Pernah lihat berita sekarang macam-macam. Sekarang berita yang lagi populer apa sih teman-teman? Gosip kayaknya. Gosip ya. Kapal selam apa? Titanic ya. Nah, itu beberapa minggu lalu ya, meledak ya. Apalagi berita sekarang? Mesin biaya bakar air bagus tuh kan, yang namanya Nikuba ya, yang dipakai sama yang katanya ke Italia kan. Nah, apalagi? Oh, ini mau buang tisu dulu. Mau buang tisu. Nah, itu kan berita terbaru ya. Ya itu teman-teman kalau offline kalau online tidak experience itu ya. Nah, apalagi berita sekarang teman-teman, boleh kalau teman-teman Kak, oh PPDB ya, nah, sampai ukur jarak ya, pakai pakai meteran ya, pakai meteran ya, ngukurnya ada beda lagi, ukurnya pakai diagonal, lihat jalur jalan ya, nah ya, dalam tanah sekali bisa juga kan. Tapi banyak banget berita yang harus kita saring ya, sekarang ya. Jadi banyak informasi yang kita nggak bisa terima bulat-bulat. Contohnya aja, kalau kita lihat di berita ya, dia ada satu berita mengatakan berita sekarang banyak perselingkuhan ya, soalnya susah juga ya kasih contohnya ya. Itu pula yang paling banyak ininya ya. Wah ini ada aplikasi pula ya di sini. Nah, itu pula yang sekarang ini ya paling banyak diminati. Contohnya gini aja, teman-teman ada melihat satu gambar. Orang ini melakukan pemukulan terhadap orang lain. Masuk di berita gosip. Nah, respon pertama ada dua, langsung percaya, kedua mau validasi dulu. Nah, orang kalau berpikir kritis dia validasi dulu. Nanti nggak akan cepat percaya. Tahun ini teman-teman bakal ada yang namanya pemilu ya. Biasanya grup keluarga, teman-teman ya, ayah bunda itu isinya adalah pertempuran ya, politik ya. Kamu nggak ngerti juga kan kita ya. Kita nggak ngerti, pokoknya di-share ini, di-share itu ya. Nah, jadi kadang-kadang banyak hal yang emang harus kita validasi. Nah, kita lanjutkan lagi di slide berikutnya. Jadi otak kita ini terdiri atas 5 bagian. Jadi ini berdasarkan sains kita 5 bagian. Ada orang yang kalau geraknya jago banget. Di sini ada yang suka dance? Nggak ada yang suka dance ya? Nah ya, sukanya ngeliatin TikTok aja ya. Tapi nggak ya. Nah, teman-teman online juga mungkin ada yang bilang, saya suka dalam gerakan atau olahraga. Saya jago olahraga. Maka ada fungsi otaknya yang kalau teman-teman lihat di layar ini yang bergerak ya. Contoh teman-teman ada yang lihat ini kan movement coordination-nya bagus ya. Ada orang yang dia itu kalau disentuh itu cepat ini ya, sensitif ya, terasa. Ada orang yang berapa kali sentuh, Bill, 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 gitu ya, lama ya gitu ya. Ini belum terlatih di bagian tasnya. Tapi yang kayu di highlight adalah dua, lihat ya, ada yang agak di bold. Pertama adalah yang paling depan ya, yang warna biru ya, di sini namanya lobus temporal, bagian depan otak ya, yang namanya bertugas untuk bikin keputusan dan juga namanya planning ya, perencanaan dan potensi. Teman-teman yang sekarang sudah kehilangan fokus ya, nah berarti biasanya di sini ada dua, attention span-nya pendek, ada yang agak panjang ya.
Kak Yudi pernah nemuin yang perhatiannya cuma 5 detik. Ya, ada cuma 5 detik, dia udah langsung ngerjain yang mana gitu ya. Ada yang sebenarnya dia bisa panjang, cuma difasilitasi dengan yang namanya distraksi. Apa distraksi nomor 1, teman-teman? Kalau lagi gadget ya, kalau udah lagi gini, pegang HP kan, diambil gitu kan. Distraksi, sebenarnya attention-nya panjang, cuma ada distraction ya. Nah, ada distraction. Lalu kemudian betul tuh ya, Sean, tapi memang itu perjuangan ya. Lalu kemudian orang kalau pusing biasanya apa? Pukul kepalanya gitu ya. Emang bisa solusi? Kagak. Berguncang otak itu ya rasanya, berguncang kepala. Nah, di sini adalah fungsi attention. Tapi ada namanya proses memory processing dekat dengan emosi. Makanya teman-teman kalau dulu ingat kejadian sedih ya, masuk memory processing, traumatik ya, pernah disakiti ya, pernah bahagia, itu dekat dengan yang namanya memori ya. Nah, memory processing ya. Dan sampai hal-hal yang kita lewatin experience ya, teman bisa melakukan A, B, dan C itu karena sudah pernah melakukan hal sebelumnya ya. Di sini ada yang sebelum 17 tahun udah bisa nyetir, boleh angkat tangan. Ada yang di sini belum 17 tahun udah bisa nyetir? Belum ya? Ada nggak teman-teman online yang belum 17 tahun udah bisa nyetir? Boleh sign angkat tangan. Kak Yudi mau dekat ceritain, ada ya di sini ya. Oh, ada nih ya. Nah, siapa nih yang raise hand? Hugo. Coba Hugo. Reza ya. Jocim ya, Jocim. Kamu gimana caranya bisa ini ya? Boleh bantu? Sip. Wah, nurun ya. Nah, jadi kalau umpamanya seseorang melakukan yang namanya nyetir ya, kalau teman-teman nyetir ya, itu nggak bisa pakai yang namanya teman-teman dihafalin nyetirnya. Awalnya aja taunya. Awalnya apa kalau nyetir? Tekan gas sama rem kalau metik ya. Sekarang kan jarang manual ya. Nah ya, tekan gas sama rem. Gas, rem. Taunya itu. Setir kanan sini. Tapi teman-teman tahu itu kan belum tentu bisa nyetir. Teman-teman tahu nih, berenang caranya gimana? Gaya bebas. Udah hafal nih caranya nih. Belum tentu bisa. Harus dicobain. Nah, memang dicobain itu adalah bagian dari yang namanya apa ya namanya ya, memory processing untuk bisa jadi. Namanya procedural memory. Teman-teman harus melakukan sense-nya, kita harus melakukan. Nah, sekarang pendidikan kita namanya project based learning. Teman-teman nggak cuma tahu knowledge-nya, tapi harus cobain. Next, kita akan coba lanjutin lagi. Karena kita udah tahu ada memori, ya, ada yang namanya kemampuan atensi decision making, muncullah namanya kemampuan berpikir kritis. Sekarang kita mau ceritain tentang faktanya. Facts about critical thinking ya, sedikit aja. Next. 50% menurut World Economic Forum ya, tahun 2025 yang sekarang orang-orang itu harus reskilling. Reskilling itu umpamanya contohnya dia taunya dulu A, itu nggak kepake lagi. Sekarang harus bisa melakukan yang B. Ya. Contohnya, teman-teman, dulu di sekolah gurunya teman-teman bikin soal lama ya. Bikin soal tes, ujian ya, atau sekarang kalau 2025 perkembangan AI makin cepat dan dia tahu cara membuat penilaian, tapi bikin soal pakai AI kan, macam-macam ya, ada GPT ya, ada AI banyak lah sekarang gitu ya. Nanti 2025 lebih parah lagi ya, lebih parah lagi. Nah, jadi soal itu akan cepat. Terus teman-teman, wah ini kan hasil ChatGPT begini kan soalnya kan. Saya cari jawabannya lagi lempar lagi di ChatGPT ya contohnya. Tapi akhirnya kalau proses itu tidak terbangun, nah justru nanti teman-teman proses berpikir, kalau nggak tepat proses berpikir kita jadi pendek sekali. Dan kita dan apalagi soal itu kalau dibikin gurunya mentah-mentah, tidak dipikirin lagi ya, kan harusnya disaring lagi ya, disaring lagi supaya tidak bisa diselesaikan secara AI dengan mudah, contohnya gitu ya. Dan orang banyak pekerjaan lebih cepat, artinya tim buat soal nggak perlu rame-rame lagi, orang dibantu sama mesin, ya. Terus teman-teman ada pekerjaan marketing, tawarin ya. Kalau zaman dulu gimana sih ngerjain marketing? Bagi brosur ke tempat ya, lewat koran ya, ada lewat koran ya, bagi brosur ketuk pintu Bu, ini brosur ya brosur, masih laku nggak? Masih laku ya buat beberapa generasi kan. Tapi generasi teman-teman aja dikasih alat tulis nggak nulis kan?
Nah, ingat yang dulu camp, kalau nggak di Pasenis ya, minggu lalu kita bikin camp, holiday camp. Notesnya kosong kok. Notesnya kosong kan, lebih cepat pakai digital kan, teman-teman kan, nggak pakai digital. Jadi ya bahkan karena kayak ini penulis buku ya Gramedia juga ya, penjualan buku itu drop down nggak? Drop down, emang teman-teman beli buku lagi dari situ? Nggak, kecuali buat hiasan kan, buku kan sekarang di kafe supaya cakep kan, hiasan ya di rumah biar apa kayak ada hiasan gitu. Tapi apakah bukunya dibaca? Nggak, mungkin bacanya lewat gadget ya, lewat gadget. Jadi skill itu berubah 50%, kecuali beberapa hal yang membutuhkan yang AI tidak bisa ambil.